galangi itu kan berasal dari gala sebenarnya. Gala itu kalau bahasa anunya Indonesianya itu tombak. Ya, ada nginya berarti gerakan. Jadi tombak yang artinya ada semacam gerakan tombak untuk melawan musuh. Tari Jalani berasal dari Kesultanan Buton yang diciptakan oleh Yarona Lamberdeng. Tari Jalani ini pada prinsipnya Pak adalah merupakan tari perang untuk mempertahankan keselamatan, utamanya keselamatan daripada Sultan pada waktu itu. Jadi dia prinsipnya adalah semacam pasukan elit yang mengawal Sultan dimanapun dia berada. Jadi ketika misalnya Sultan berada di istananya atau di kamalinya, ataupun begitu pula beliau dia kemana, misalnya keluar daerah apa, tetap dikawal dengan galangi ini sebenarnya. Ya, karena galangi ini adalah merupakan pertahanan akhir dari keselamatan Sultan. Ya, kemudian tari galangi itu sendiri ada tiga. Ada sebenarnya itu jumlahnya itu ada 11 kelompok, yang satu kelompok itu terdiri dari 7 orang sehingga dia berjumlah 77 orang. Nah, masing-masing kelompok itu ada tugasnya. Ya, untuk lebih rincinya nanti kita anukan. Misalnya untuk keselamatan Sultan, keselamatannya Sapati, Tenepulu, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kemudian galangi itu sendiri personilnya ada 3. Dia punya nama, yaitu ada Letunanu, Alferisi dengan Tamburu. Nah, kalau Letunanu ini itu yang pegang gala itu, yang tombak itu. Ya, kemudian Alferisi yang memegang tombi atau bendera kalau bahasa sekarang. Kemudian yang memegang tamburu yaitu gendang yang berfungsi untuk membakar semangat prajurit ini dalam melawan musuh ini tadi. Ya. Kemudian bunyi-bunyiannya itu ada beberapa juga bunyi gendang ini. Nah, antara lain itu taradede. Taradede ini bunyinya untuk jalan ini. Kemudian dia punya gerakan itu prinsipnya itu ada 10. Ya, ada namanya lingkaulo, ada tumbulaka, ada solopaka dan lempagi, kemudian maidau, kemudian torumbalili, koribente, mintalava, soropangke, titira dengan toropu. Ya, ada sekitar 10. Sebenarnya 12 itu, tapi biasanya karena ada kiri, ada kanan. Nah, masing-masing ini ada dia punya maksud dan tujuan. Nah, seperti lingkaulo ini kalau bahasa Indonesianya Pak, jalan seperti ular. Ya begitu. Ya, jadi lingkaulo adalah sebuah gerakan zigzag untuk menghindari musuh yang menyerang tiba-tiba sehingga musuh sulit menebak ke arah mana kita bergerak. Jadi tumbulaka itu merupakan gerakan membantai musuh dengan menusukkan mata tombak ke arah musuh yang sudah dilumpuhkan dan terjatuh ke tanah. Nah, itu dia punya. Kemudian yang berikut solopaka dan lempagi, ada gerakan untuk membanting musuh dengan cara menghilangkan kaki kanan ke arah musuh dan musuh seketika terbanting ke tanah. Kemudian yang berikut maidau adalah gerakan mengunci lawan dengan cara mencekik leher lawan sehingga lawan kehabisan nafas dan lemas dan tak berdaya. Kemudian torumbalili adalah gerakan mengangkat musuh ke bahu, selanjutnya dipatahkan tulang belakangnya sehingga musuh terjatuh laksana daun kering yang ditiup angin. Kemudian boribente ada suatu gerakan membuat garis lingkar agar musuh tidak melewatinya, dan barang siapa yang melewatinya berarti kehancuran akan menimpa dirinya. Artinya itu setelah kita banting, kita buatkan semacam pertahanan. Ya.
Minta lawa adalah gerakan mengundang kembali musuh apabila musuh masih ingin bertarung dan melawan, yaitu dengan mengancurkan tombak di arah lawan. Jadi itu diundang kembali kalau masih ingin bertarung kembali. Ya, setelah dibuatkan benteng, itu pembenteng itu, nah, kita minta kalau masih mau, nah, kita anu lagi. Ya, seperti itu. Kemudian sorobangke adalah gerakan menyeret mayat-mayat musuh yang telah dilumpuhkan sekaligus membersihkan area pertempuran dari mayat-mayat musuh. Kemudian yang berikut titira adalah gerakan membersihkan sisa-sisa darah lawan yang melekat pada mata tombak yang ditiriskan sehingga tidak ada lagi darah musuh yang tertinggal. Kemudian yang terakhir Pak, toropu adalah gerakan penghancuran terakhir manakala musuh masih ada yang hidup dan saat itu ditusukkan kembali mata tombak sehingga tidak ada satupun yang selamat.